Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kisah Nabi Yunus hingga ditelannya ikan paus. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Beliau adalah Nabi dan Rasul yang mulia yang bernama Yunus bin Matta. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Janganlah kalian membanding-bandingkan aku atas Yunus bin Matta." Mereka menamakannya Yunus, Zunnun, dan Yunan. Beliau adalah seorang Nabi dan Rasul yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Menurut suatu riwayat, kaumnya berada di suatu tempat atau kota bernama Ninawa yang berada di daerah Mosul, Irak. Kaum Ninawa berpaling dari ajaran tauhid dengan menyembah berhala atau patung. Nabi Yunus menasihati mereka dan membimbing mereka ke jalan kebenaran dan kebaikan. Beliau mengingatkan mereka akan kedahsyatan hari kiamat dan menakut-nakuti mereka dengan neraka dan mengiming-imingi mereka dengan surga. Beliau memerintahkan mereka dengan kebaikan dan mengajak mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus senantiasa menasihati kaumnya, namun tidak ada seorang pun yang beriman di antara mereka. Mereka berpaling tidak mau mengikuti kehendak Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Mereka tetap menyembah berhala yang tidak bernyawa. Mereka mendustakan Nabi Yunus alaihissalam, menghina dan mengolok-ngolok Nabi Yunus alaihissalam. Ajakan dan peringatan terus-menerus dilakukan Nabi Yunus kepada kaumnya yang durhaka itu dengan harapan mereka mau bertobat meninggalkan berhala dan menyembah Allah semata. Namun, ajakan beliau tetap tidak digubris sedikit pun. Bahkan mereka makin memusuhi Nabi Yunus dengan mengolok-ngoloknya. Sahabat Pena Pencari Hikmah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Yunus alaihissalam bahwa Allah akan menurunkan azab kepada mereka dalam kurun waktu 3 hari lagi bila mereka tetap tidak mau beriman. Lalu Nabi Yunus alaihissalam menyampaikan hal ini kepada kaumnya bahwa mereka akan ditimpa malapetaka dalam kurun waktu 3 hari lagi bila mereka tetap tidak mau beriman. Setelah itu beliau pergi meninggalkan kaumnya, padahal belum ada perintah dari Allah untuk meninggalkan kaumnya. Sahabat Pena Pencari Hikmah, Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya yang durhaka itu. Beliau tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam masa penantian azab tersebut, bahwa mereka sudah mulai bertobat. Dan ingatlah kisah Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tidak ada seorang pun yang mengetahui gejolak perasaan dalam diri Nabi Yunus selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus tampak terpukul dan marah kepada kaumnya. Dalam keadaan demikian, beliau meninggalkan kaumnya. Beliau pergi ke tepi laut dan menaiki perahu yang dapat memindahkannya ke tempat yang lain. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengeluarkan keputusannya untuk meninggalkan kaumnya tersebut. Nabi Yunus mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin menurunkan hukuman kepada beliau dikarenakan beliau meninggalkan kaumnya. Saat itu Nabi Yunus seakan-akan lupa bahwa seorang Nabi diperintahkan hanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, berhasil atau tidaknya dakwah tidak menjadi tanggung jawabnya. Jadi, tugasnya hanya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan sepenuhnya masalah keberhasilan atau ketidakberhasilannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Terdapat perahu yang berlabuh di pelabuhan kecil. Saat itu matahari tampak akan tenggelam. Ombak memukul tepi pantai dan memecahkan batu-batuan. Nabi Yunus alaihissalam melihat ikan kecil sedang berusaha untuk melawan ombak, namun ia tidak mengetahui apa yang dilakukan. Tiba-tiba datanglah ombak besar yang memukul ikan itu dan menyebabkan ikan itu berbenturan dengan batu. Melihat kejadian ini, Nabi Yunus merasakan sedih. Nabi Yunus berkata dalam dirinya, "Seandainya ikan itu bersama ikan yang besar, barangkali ia akan selamat." Sahabat Pena Pencari Hikmah,
Kemudian Nabi Yunus alaihissalam mengingat-ingat kembali keadaannya dan bagaimana beliau meninggalkan kaumnya. Akhirnya kemarahan dan kesedihan beliau bertambah. Nabi Yunus pun menaiki perahu dalam keadaan guncang jiwanya. Beliau tidak mengetahui bahwa beliau lari dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Beliau tidak membawa makanan dan juga kantong yang berisi bawaan atau perbekalan, dan tidak ada seorang pun dari teman-temannya yang menemaninya. Beliau benar-benar sendirian. Beliau melangkahkan kakinya di atas permukaan perahu. Tidak lama kemudian, si nahkoda perahu bertanya kepadanya, "Apa yang engkau inginkan?" Mendengar pertanyaan tersebut, Nabi Yunus pun bangkit. "Saya ingin untuk berpergian dengan perahu-perahu kalian. Apakah kita berlayar dalam waktu yang lama?" Nabi Yunus bertanya dengan kegelisahan. Nahkoda itu berkata sambil mengangkat kepalanya, "Kita akan berlayar meskipun air tampak sedang pasang." Nabi Yunus berkata dengan mencoba sabar dan menyembunyikan kegelisahannya, "Tidakkah engkau mendahului agar jangan sampai pasang itu terjadi, wahai tuanku?" Si nahkoda berkata, "Laut kita biasanya terkena pasang, maka ia akan segera mereda ketika melihat seorang musafir yang mulia." Nabi Yunus bertanya, "Aku akan pergi bersama kalian, dan berapa ongkos perjalanan?" Si nahkoda menjawab, "Kami tidak menerima ongkos selain emas." Nabi Yunus berkata, "Tidak jadi masalah." Nahkoda tersebut memperhatikan Nabi Yunus alaihissalam. Ia adalah seorang yang berpengalaman di mana ia sering mondar-mandir dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Seringnya ia mengunjungi suatu tempat ke tempat yang lain, menjadikan ia seorang lelaki yang mampu menangkap perasaan manusia. Nahkoda tersebut merasakan dan mengetahui bahwa Nabi Yunus lari dari sesuatu. Nahkoda itu membayangkan bahwa Nabi Yunus alaihissalam melakukan sesuatu kesalahan, tetapi ia tidak berani untuk mengungkapkan kesalahan kepada pelakunya, kecuali jika pelakunya seorang yang bangkrut. Ia meminta kepada Nabi Yunus alaihissalam untuk membayar ongkos sebanyak 3 kali lipat dari yang biasa dibayar para musafir. Sahabat pengen mencari hikmah. Nabi Yunus saat itu merasakan kesempitan dalam dadanya dan meliputi dengan kemarahan yang keras dan keinginan kuat untuk meninggalkan negerinya, sehingga ia pun memberikan apa yang diminta oleh si nahkoda. Nahkoda itu memperhatikan kepingan-kepingan emas yang ada di tangannya, dan ia menggigit sebagiannya dengan giginya. Barangkali ia akan menemukan potongan emas yang palsu, namun ia tidak menemukannya. Nabi Yunus hanya berdiri dan menyaksikan semua itu sementara dadanya tampak terombang-ambing, terkadang naik dan terkadang turun laksana ayunan. Nabi Yunus alaihissalam berkata, "Tuanku, tentukan bagiku kamarku. Aku tampak letih dan ingin istirahat sebentar." Si nahkoda berkata, "Memang itu tampak di raut wajahmu. Itu kamarmu." Sambil ia menunjuk dengan tangannya. Kemudian Nabi Yunus membaringkan diri di atas kasur dan beliau berusaha untuk tidur, tetapi usahanya itu sia-sia. Adalah gambar ikan kecil yang hancur berbenturan dengan batu yang menyebabkan beliau tidak dapat tidur dengan tenang. Nabi Yunus merasakan bahwa atap kamar akan jatuh menimpa dirinya. Akhirnya Nabi Yunus tidur di atas kasurnya, di mana kedua bola matanya berputar-putar di atas atap kamar, tetapi pandangan-pandangannya yang gelisah itu tidak menemukan tempat perlindungan. Tempat tinggalnya di kamar itu dan atapnya dan sisi-sisinya tampak semuanya akan runtuh. Nabi Yunus pun mulai mengeluh dan berkata, "Demikian juga hatiku yang tergantung dalam jiwaku." Sementara itu, di Ninawa sepeninggal Nabi Yunus alaihissalam terjadi beberapa peristiwa. Dalam masa 3 hari sebagaimana diperingatkan Nabi Yunus alaihissalam, kaum Ninawa sudah mulai menyadari bahwa Nabi Yunus adalah seorang nabi untuk mereka. Namun mereka sudah mengetahui bahwa Nabi Yunus alaihissalam sudah pergi meninggalkan mereka. Mereka mulai menyesal hingga tibalah di hari ketiga. Apa yang Nabi Yunus sampaikan benar-benar terjadi. Angin yang sangat kencang terjadi beserta mendung gelap dan sembaran petir dan hujan. Kejadian itu amat mengerikan hingga membuat mereka terutama kaum perempuan dan anak-anak menjerit dan menangis ketakutan. Mereka berteriak memanggil-manggil Nabi Yunus sambil bertobat bahwa mereka akan meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka dan menyembah Allah sebagaimana ajakan Nabi Yunus. Karena kasih sayang Allah, karena teriakan taubat mereka yang sungguh-sungguh, Allah kemudian mencabut azab tersebut.
Seketika itu juga azab mereda. Mereka kemudian bersyukur sambil tak henti-hentinya memanggil dan mencari Nabi Yunus alaihissalam. Namun beliau belum juga ditemukan. Mereka tetap menanti Nabi Yunus alaihissalam untuk mendapatkan pengajaran dari beliau. Kembali ke perjalanan Nabi Yunus dalam perahu, terjadilah suatu pergulatan penderitaan yang hebat dalam diri Nabi Yunus saat ia terbaring di atas ranjangnya. Penderitaan yang keras cukup memberatkannya sehingga beliau pun bangkit kembali dari tempat tidurnya tanpa sebab yang dapat dipahami. Dan tibalah waktu pasang, perahu melemparkan tali-talinya. Kemudian perahu itu berjalan sepanjang siang dan ia memecah airnya dengan tenang, dan angin pun bertiup padanya dengan sangat lembut dan baik. Lalu kegelapan menyelimuti perahu tersebut dan tiba-tiba lautan pun berubah. Bertiuplah angin yang cukup kencang yang sangat mengerikan yang nyaris menghancurkan perahu, dan bergolaklah ombak yang cukup dahsyat laksana orang yang kehilangan akalnya. Ombak itu meninggi bagaikan gunung dan menurun bagaikan lembah. Mulailah gelombang ombak menyapu permukaan perahu sehingga para awak perahu itu pun mulai terkena air. Dan di belakang perahu itu terdapat ikan paus yang besar yang mulai mengintai. Ia membuka mulutnya. Kemudian terdapat perintah kepada ikan paus itu untuk bergerak menuju permukaan laut. Ikan paus tersebut menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia segera menuju permukaan laut. Ia mulai mengikuti perahu tersebut sebagaimana perintah yang diterimanya. Angin yang keras tetap bertiup, kemudian kepala perahu mengisyaratkan dengan tangannya agar beban perahu dikurangi, dan angin semakin bertiup kencang. Sementara itu, Nabi Yunus merasakan ketakutan. Dalam tidurnya beliau melihat segala sesuatu berguncang di kamarnya. Beliau berusaha berdiri tegak tetapi tidak mampu. Kemudian, kepala perahu berteriak dan berkata, "Sungguh angin kencang bertiup tidak seperti biasanya. Bersama kita ada seseorang lelaki yang salah, sehingga karenanya angin ini bertiup dengan kencang. Kita akan melakukan undian pada semua awak. Barang siapa yang namanya keluar, kami akan membuangnya ke lautan." Nabi Yunus mengetahui bahwa ini adalah tradisi dari tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh awak perahu jika mereka menghadapi angin yang keras. Tetapi saat itu beliau terpaksa harus mengikutinya. Sahabat pena pencari hikmah, episode penderitaan Nabi Yunus akan dimulai. Beliau adalah seorang nabi yang mulia tetapi harus tunduk kepada kaum ala berhala yang menganggap bahwa lautan mempunyai Tuhan atau dewa. Dengan kepercayaan itu, mereka meyakini bahwa bertiupnya angin yang kencang akibat murka dari dewanya laut. Oleh karena itu, harus diadakan upaya untuk menenangkan dan memuaskan Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa yang mereka yakini itu. Nabi Yunus alaihissalam pun terpaksa mengikuti undian tersebut. Nama beliau dimasukkan bersama dengan nama penumpang lainnya, dan dilakukanlah undian. Ternyata yang keluar justru namanya. Para penumpang perahu semua tidak percaya mungkin salah orang. Lalu diadakan undian yang kedua, dan kali ini pun yang keluar nama Nabi Yunus. Namun, para penumpang perahu juga masih belum yakin bahwa Nabi Yunus lah orangnya. Karena walaupun Nabi Yunus telah bersalah, beliau adalah seorang nabi yang tetap dari wajahnya tidak ada tanda-tanda kejahatan. Dan mereka semua berprasangka baik bahwa Nabi Yunus adalah seorang yang alim. Akhirnya, diadakan undian yang ketiga. Lagi-lagi yang keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Sebenarnya yang ketiga ini pun mereka masih kurang percaya. Namun Nabi Yunus alaihissalam karena merasa bersalah mengiyakan bahwa beliaulah yang memang pantas dibuang ke laut. Kemudian ditetapkan bahwa Nabi Yunus harus dibuang ke lautan. Saat itu para awak penumpang memperhatikan Nabi Yunus. Nabi Yunus mengetahui bahwa beliau berbuat kesalahan ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Nabi Yunus awalnya mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan hukuman padanya. Namun ia dianggap salah karena meninggalkan kaumnya tanpa izin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepadanya. Sahabat pena pencari hikmah, Nabi Yunus berdiri di samping perahu dan melihat lautan yang dipenuhi dengan ombak yang mengerikan. Dunia saat itu gelap dan di sana tidak ada cahaya bulan. Bintang-bintang bersembunyi di balik kegelapan. Warna air tampak gelap dan hawa dingin menembus tulang. Alhasil, air menutupi segala sesuatu. Kemudian, nahkoda perahu berteriak, "Lompatlah wahai musafir yang misterius!" Tiupan angin semakin kencang. Nabi Yunus berusaha menjaga keseimbangannya dan beliau menampakkan keberaniannya saat ingin terjun ke lautan.
Nabi Yunus alaihissalam pun terjun dan berada di permukaan lautan laksana sampang yang mengambang. Ikan paus berada di depannya. Ikan paus sudah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam dan menyimpan dalam perutnya untuk beberapa waktu tertentu. Ikan itu dengan sigap langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam yang terjun dari perahu. Nabi Yunus sangat terkejut ketika mendapati dirinya dalam sekejap sudah berada dalam perut ikan. Ikan itu membawanya ke dasar lautan dan lautan membawanya ke kegelapan malam. 3 kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus merasakan bahwa dirinya telah mati. Beliau mencoba menggerakkan panca inderanya dan anggota tubuhnya masih bergerak. Kalau begitu, beliau masih hidup. Beliau terpenjara dalam 3 kegelapan. Sahabat pena pencari hikmah, Nabi Yunus mulai menangis dan bertasbih terus-menerus kepada Allah. Beliau mulai melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat beliau terpenjara di dalam 3 kegelapan, beliau mengatakan, "Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Wahai yang Maha Suci, sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri." Ketika terpenjara di perut ikan, beliau tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan itu sendiri tampak kelelahan saat harus berenang cukup jauh. Kemudian ikan itu tertidur di dasar lautan. Sementara itu, Nabi Yunus masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak henti-hentinya bertasbih dan tidak henti-hentinya menangis. Beliau tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak. Beliau berpuasa dan berbuka dengan tasbih. Ikan-ikan yang lain dan tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk yang hidup di dasar lautan mendengar tasbih Nabi Yunus. Kemudian, semua makhluk-makhluk itu berkumpul di sekitar ikan paus tersebut dan mereka pun ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dari mereka bertasbih dengan caranya dan bahasanya sendiri. Ikan paus yang memakan Nabi Yunus itu terbangun dan mendengar suara-suara tasbih begitu riuh dan gemuruh. Ia menyaksikan di dasar lautan terjadi suatu perayaan besar yang dihadiri oleh ikan-ikan dan hewan-hewan lainnya. Bahkan bebatuan dan pasir semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia pun tidak ketinggalan ikut serta bersama mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia mulai menyadari bahwa ia sedang menelan seorang nabi. Ikan paus itu merasakan ketakutan, tetapi ia berkata dalam dirinya, "Mengapa aku takut? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan aku untuk memakannya?" Nabi Yunus alaihissalam tetap tinggal di perut ikan selama beberapa waktu. Menurut beberapa riwayat, beliau berada di dalam perut ikan paus selama 40 hari. Selama itu juga beliau selalu memenuhi hatinya dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menampakkan penyesalan dan menangis. Doa yang sudah tidak asing lagi bagi kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah yang Maha Suci. Sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ketulusan taubat Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tasbihnya di dalam perut ikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kepada ikan itu agar mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam ke tepi sebuah pantai. Ikan itu pun mentaati perintah Allah. Tubuh Nabi Yunus merasakan kemanasan di perut ikan. Beliau tampak sakit lapar dan amat lesu. Lalu matahari bersinar dan menyentuh badannya yang kepanasan tersebut. Beliau berteriak karena tidak kuatnya menahan rasa sakit. Namun beliau mampu menahan diri dan kembali bertasbih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon sejenis labu, yaitu pohon yang daun-daunnya lebar yang dapat melindungi dari sinar matahari, serta mengeluarkan buah-buahan yang melepas rasa lapar dan dahaga selama ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkannya dan mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahunya bahwa kalau bukan karena tasbih yang diucapkannya, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya ia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit."
Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100 orang atau lebih. Lalu mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Dan ingatlah kisah Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu mereka menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya, maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Sahabat pena pencari hikmah, Nabi Yunus alaihissalam tidak henti-hentinya memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkannya. Beliau tak henti-hentinya beristighfar memohon ampunan Tuhannya. Beliau diperintahkan untuk kembali kepada kaumnya. Allah memberitahu bahwa sepeninggal beliau, kaumnya sudah bertaubat dan mereka sedang menunggu kedatangan beliau. Alangkah senangnya beliau mendengar kabar ini, dan kemudian beliau kembali menuju kaumnya yang sedang menunggu kepulangan beliau. Kaumnya menyambut dengan sangat sukacita dan memohon maaf atas perlakuan mereka selama ini. Mereka menyatakan bertobat kepada Allah dan menyembah hanya kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan rahmat, kesenangan dan kebahagiaan kepada kampung Ninawa sampai batas yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.